Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur atas pencurahan Roh Kudus. Kita juga bersyukur atas berkat-berkat untuk saling berbagi dalam kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadikan syukur sebagai gaya hidup yang nyata melalui tindakan saling berbagi dan memelihara kehidupan bersama dalam komunitas iman. Mari menyatakan syukur kepada Allah atas berkat-berkat bagi kita dalam kebaktian syukur Pentakosta saat ini. Jemaat Tuhan diundang berdiri dengan sukacita kita memuliakan Allah. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, kita satu hati memohon pertolongannya. Pertolongan kita dalam ibadah syukur Pentakosta saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari dengan sukacita saya mengajak kita buka Alkitab yang ada di tangan kita. Kita buka dalam Kitab Imamat pasal 23, ayatnya yang ke-22. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini sebagai nats pembimbing dalam syukur Pentakosta saat ini. Imamat pasal 23 ayat 22. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kita mulai. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Itu
Jemaat Tuhan yang sangat diberkati, merasa kurang, jarang bersyukur, enggan berbagi, dan hidup bagi diri sendiri adalah bentuk pementingan diri yang mengabaikan panggilan hidup beriman. Semua itu membuat kita tidak peduli dan abai pada kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita membawa hidup kita kepada Allah dan mengaku seluruh dosa kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berbagai-bagai keberadaan kami. Untuk itu, ya Allah, ya Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami orang yang berdosa ini, yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, dalam kata, perbuatan, pikiran, bahkan rencana-rencana kami. Dan di dalam pengampunan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami dilayakan di hadirat-Mu pada saat ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, masih dalam suasana perayaan Pentakosta. Hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk menaikkan syukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang telah mengiringi perjalanan hidup kita sampai saat ini. Dalam ruang pengakuan dosa tadi, ketika kita datang memohon pengampunan Tuhan, bila dalam hari-hari hidup ketika kita merasakan dan menikmati berkat Tuhan itu, ada hal-hal yang kita lakukan jauh dari perkenanannya, yang adalah dosa dan pelanggaran, dan sungguh-sungguh kita telah mengakui semuanya itu di hadirat Tuhan. Maka saat ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa itu kepada setiap mereka yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena demikianlah tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Di sana firman Tuhan berkata, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, terhadap semua berkat Tuhan yang sudah kita terima, maka marilah kita buka Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini menjadi mazmur syukur puji-pujian kita kehadirat Tuhan. Nanti kita akan baca secara berbalasan sesuai dengan bentuk tulisannya mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, untuk kemuliaan Tuhan saya jemput umatnya, mari berdiri. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Kita sama-sama. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ini hari sonde ada paduan suara atau vokal group. Jadi majelis tolong siap kidung jemaat 337. Habis saya khotbah kita menyanyi. Mari kita arahkan hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Imamat 23 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur Bapa. Sebab hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Bapa manis di dalam surga, tiba saatnya Bapa untuk kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Untuk itu Bapa, mari Tuhan, Engkau berkati kami semua dan Tuhan siapkan hati kami dengan baik. Sehingga sebentar firman Tuhan disampaikan oleh hamba urapan-Mu saat ini. Kami semua diberkati Tuhan dan di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Sekali lagi Imamat 23 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Di bawah perikop hari-hari raya ayat yang ke-15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa
berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjungkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian iman. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanamanmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudaraku, berbahagialah setiap mereka yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini memelihara dalam hati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Sekali lagi salam. Salam agak kuat, kita sedikit sah. Ya, saya ulang, salam. Ini supaya kedengarannya banyak orang. Soalnya hari ini syukur Pentakosta. Kalau 20-an tahun yang lalu saya ada di Amanatun atau saya ada di Amfoang, ini justru hari yang dinanti-nantikan oleh para petani-petani di kampung, karena dalam syukur Pentakosta itu mereka berlomba-lomba dalam tanda petik untuk memperlihatkan betapa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hari-hari hidup, usaha, dan pekerjaan mereka.
Makanya 20-an tahun yang lalu ketika saya ada di Amanatul Utara ataupun di Amfoang, hampir-hampir mimbar tertutup kalau kotong omong kosong dengan hulu hasil. Karena biasanya di depan altar Tuhan ini itu padi berkarung-karung, jagung berikat-ikat, bahkan hampir ayam, babi dan lain sebagainya ada di depan ini. Yo, itu kan di kampung, orang bilang Pak Pendeta boleh omong itu di kampung. Tapi hari ini kan Bapak di kota. Bapak Mama sebenarnya tidak ada beda antara kampung dan kota. Karena baik orang di kampung merasakan berkat Tuhan sepanjang 1 tahun, berkat Tuhan itu juga tidak ketinggalan dirasakan oleh mereka-mereka yang tinggal di kota. Dan apa yang mereka perlihatkan di dalam syukur Pentakosta itu sebenarnya apa yang mereka bawa dari hasil usaha dan pekerjaan mereka sepanjang 1 tahun. Beberapa minggu itu Bapak melalui warta jemaat itu ada pengumuman untuk setiap orang yang tergerak hatinya, yang telah merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaannya, hari ini bawa datang untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, ini sebentar baru, kan Betlia belum ada di depan. Semoga sebentar begitu nyanyian persembahan lagu pertama itu kelihatan bahwa Maranatha juga itu menyadari berkat Tuhan selama 1 tahun. Karena itu mereka mulai berbondong-bondong. Tapi jangan saya omong begini, sebentar maju. Maju itu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sekarang baru rogo-rogo kok persiapan. Bapak Mama, saudara-saudaraku, karena yang hari ini temanya bilang bersyukur atas berkat Allah. Dan yang namanya berkat Tuhan, saya tadi malam cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dia bilang berkat menurut bahasa Indonesia, menurut orang Indonesia itu adalah sebuah karunia terbaik dari Allah bagi kehidupan, bagi kebaikan manusia. Itu namanya berkat. Dan Bapak Mama, saudara-saudaraku, yang namanya berkat itu bisa saja tampak melalui hasil usaha dan kerja kita, tapi juga bisa muncul melalui tubuh kita yang sehat, badan kita yang gemuk, yang tidak pernah rasa sakit. Itu namanya berkat. Dan semua orang mengharapkan yang namanya berkat dalam bentuk apa saja. Itu pasti semua orang menginginkannya. Malah kalau mau omong tiap hari ini kita pergi ke kantor, kita pergi ke pasar, kita pergi ke kebun, kita ada di atas kendaraan, kita ada di atas bangunan sebagai tukang kayu, tukang batu, itu juga namanya berusaha untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita yakini sebagai anugerah dari Tuhan bagi hidup kita. Dan karena itu banyak orang atau setiap kita itu sudah pernah merasakan yang namanya berkat-berkat Tuhan dalam seluruh hari-hari kehidupan kita. Dan Bapak Mama, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bilang berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi sayangnya yang namanya orang bersyukur, yang namanya orang berterima kasih, hanya muncul dari orang-orang yang merasa bahwa yang sudah dia dapat itu sudah cukup, malah boleh berlebihan. Itu baru dia bisa datang mengucap syukur dan berterima kasih. Sementara kepada mereka-mereka yang rasanya
menurut ukuran dia. Gaji bulan ini mungkin tidak cukup untuk menjawab kebutuhannya sepanjang bulan ini. Mungkin berkat Tuhan di sawah sana, di kebun sana, yang rasa-rasanya tidak mungkin menjawab kebutuhannya sepanjang 1 tahun ini. Akhirnya tidak ada rasa syukur. Akhirnya tidak bisa berterima kasih terhadap semua berkat anugerah Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Mulai timbul keraguan-raguan. Bahkan tidak jarang juga Bapak Mama saudara-saudaraku bahwa mereka juga yang sudah berkelebihan lupa bersyukur, lupa berterima kasih. Karena dia merasa bahwa apa yang sudah dia miliki, yang adalah berkat dari Tuhan itu, dengan egonya, dengan sombongnya, dia akan merasa bahwa semua yang telah dia dapat di balik usaha dan pekerjaannya semata-mata karena usaha kerja kerasnya. Makanya biar sudah apa banyak juga, dia lupa diri. Dia tidak tahu bersyukur, dia tidak tahu berterima kasih. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, hari ini ketika kita baca dalam Imamat pasal 23, sebenarnya kalau kita baca semua itu ayat 1 sampai ayat 44. Tadi malam ketika berusaha untuk membaca 1-2 kali ini 44 ayat ini, saya kemudian menyadari bahwa sebenarnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah pencipta, pemelihara, dan pemberi berkat bagi hari-hari hidup kita itu sebenarnya kewajiban iman orang percaya. Itu sebenarnya panggilan iman setiap orang percaya yang sudah merasakan berkat kebaikan Tuhan dalam jalan hidupnya. Karena Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika kita baca Imamat pasal 23 tadi ayat 1 sampai ayat 44 itu sebenarnya dalam hari-hari hidup manusia, itu sebenarnya Tuhan sudah atur bahwa di sepanjang 1 tahun jalan hidup manusia itu ada hari-hari khusus yang Tuhan Allah adakan bagi kita untuk kotong ada dalam ruang penyembahan, dalam ruang ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan itulah panggilan iman, itulah kewajiban iman setiap orang percaya. Bapak Mama, kalau kotong teliti Bapak di dalam pasal 23 ini, tadi malam saya catat bahwa sebenarnya ada 7 hari raya yang diatur oleh Tuhan Allah, yang harus dilakukan oleh umat Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan Mesir, yang nanti berjalan menuju ke Kanaan sebagai negeri keberkatan itu. Dan ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Kanaan itu, sesampainya mereka di padang gurun Sinai, atau tepatnya mereka berkemah di bawah kaki gunung Sinai, tempat di mana Musa menerima hukum Tuhan itu. Tuhan Allah hadir melalui Musa dan menetapkan 7 hari raya ini untuk sepanjang 1 tahun itu mereka rayakan dalam ruang peribadatan, dalam ruang ucapan syukur, dalam ruang terima kasihnya mereka kepada Tuhan. Karena Dia bukan saja menciptakan kita, Dia bukan saja menempatkan kita di tempat di mana kita hidup saat ini, tapi di tempat kita ada, Dia mengaruniakan berkat-berkat-Nya, supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan itu, kotong bisa kelola itu berkat-berkat untuk memenuhi kebutuhan keseharian kita, bahkan mempersiapkan berkat itu dalam cara mengelola yang berhikmat untuk menjawab hari-hari hidup selanjutnya selama
tidak akan berkekurangan. Saya tadi malam ketika mempersiapkan khotbah ini, kemudian saya tertegun ketika baca bagaimana Tuhan Allah karuniakan mana bagi orang Israel ketika mereka merasa tidak ada lagi makanan. Itu berkat tasiran Bapak Mama. Pagi-pagi begitu orang Israel bangun, di sekitaran kemah-kemah orang Israel itu ada butiran-butiran putih yang mengkilat, dan itu namanya mana. Dan karena itu setiap orang Israel itu diberikan kebebasan untuk pungut. Walaupun di situ dia bilang bahwa satu orang itu satu gomer untuk pungut dan bawa masuk. Karena begitu kena matahari itu yang putih, itu istilahnya tertutup dengan es itu, nanti dia cair. Dan di dalam tutupan es itu muncul mana yang dorang bisa bawa masuk, dorang bisa olah untuk menjadi sumber makanan mereka. Dan satu ayat firman Tuhan di situ dia bilang bahwa yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Itu bagaimana respon kita terhadap berkat-berkat Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah dengan apa yang ada, yang sudah kita terima. Karena yang terlalu banyak juga dia tidak akan lari lewat tahun ini. Yang terlalu sedikit pun dia tidak akan mengalami kekurangan untuk menjawab kebutuhan hari-hari hidupnya, asalkan kita tahu bersyukur. Tadi malam saya baca itu Bapak Mama ada 7 hari raya yang Tuhan Allah adakan bagi orang Israel untuk dong rayakan itu. Pertama hari raya Paskah. Ini dalam tradisi perjanjian lama. Yang kedua itu namanya hari raya roti tidak beragi. Yang ketiga itu namanya hari raya buah sulung. Kemudian yang berikut itu namanya hari raya 7 minggu atau Pentakosta. Yang berikut itu namanya pesta sangkakala atau hari raya tahun baru. Kemudian yang keenam itu namanya hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Dan yang ketujuh itu namanya hari raya pondok daun atau tabernakel. Nah khusus untuk kita hari ini itu namanya hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Dia punya kaitannya dengan buah sulung, hari raya buah sulung. Saya kemudian teringat ketika saya ada di kampung Bapak Mama. Orang Timur, minta maaf saya sebut orang Timur karena memang saya melayani 2 tempat itu semua orang Timur. Jadi saya memahami bahwa ini bagian dari mereka memahami apa tuntutan Alkitab dalam tanda petik. Yang saya maksudkan itu orang Timur, begitu dorang tanam jagung di kebun, dorang tanam labu, dorang tanam kacang di kebun. Begitu itu jagung itu sudah punya isi lah kita bilang begitu. Anak-anak sudah mau makan dalam tanda petik. Maka bapak itu, kepala keluarga atau ibu itu yang pengelola berkat Tuhan itu, hari Sabtu dia akan pergi ke kebun. Atau Sabtu sore dia akan keluar di pekarangan rumah untuk potong yang namanya buah sulung. Buah sulung. Itu nanti hari Minggu pagi-pagi itu dia sudah antar di muka altar Tuhan. Dia persembahkan buah sulung itu sebagai tanda syukur dia bahwa terhadap jagung dan padi yang sudah dia tanam di kebun, ini sudah ada tanda-tanda bahwa Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka dan hasil buah sulungnya hari ini sebelum mereka menikmati, mereka bawa daluan kepada Tuhan. Di kota itu juga sebenarnya anjurannya begitu dalam tanda petik. Ketika Tuhan sudah kehendaki kita, tempatkan kita sebagai tenaga P3K, tempatkan kita sebagai anggota ASN, sebagai anggota TNI dan Polri, sudah bangun usaha di sana, sudah buka kios di sana, hasil sulung. Kalau memang kotong percaya bahwa Tuhan yang tempatkan kita di kantor, Tuhan yang hadirkan kita sebagai anggota polisi TNI, Tuhan yang hadirkan kita di usaha kios itu, maka buah sulung dari gaji kita
seharusnya kau persembahkan kepada Tuhan. Dan itu orang Timur lakukan dalam tanda petik. Nanti setelah itu dalam tanda petik itu mulai dari situ, mulai dari persembahan buah sulung itu, atau kita bilang hari Sabat itu mereka hitung sudah, itu 7 minggu berturut-turut. Makanya kemudian setelah buah sulung itu dorang rayakan Pentakosta. Selama 7 minggu, 7 kali 7 berapa ya? Ini son lulus matematika semuanya. Nah, 7 kali 7, 49. Nah, jadi setelah dorang panen, dorang punya hasil kebun, itu kemudian selama 7 minggu itu, selama 49 hari itu ada suasana sukacita bahagia di kalangan orang Israel. Dan karena itu keesokan harinya, hari ke-50 itu mereka rayakan sebagai hari Pentakosta. Dan karena itu dalam aturan main yang Tuhan Allah tetapkan kepada Musa untuk dilakukan oleh orang Israel itu dia bilang pada hari yang ke-50 yang bosong harus lakukan adalah persembahkan 2 roti unjukan yang dipakai dengan ragi yang diambil dari tepung terbaik. Itu olah dia sudah menjadi roti. Kemudian untuk korban bakaran, orang Israel harus ambil 7 ekor domba umur 1 tahun, 1 lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan. Itu harus mereka sisihkan itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Kemudian untuk korban penghapus dosa, ini artinya begini, sepanjang 1 tahun mereka bekerja, mungkin di kebun sana, mungkin di sawah sana, ketika berhadapan dengan hama, berhadapan dengan serangan tikus dan lain sebagainya, dorang mulai bamaki, dorang mulai omong hal-hal yang tidak baik, yang mendukakan hati Tuhan. Maka pada saat Pentakosta itu mereka harus ambil 1 kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Kemudian yang selanjutnya itu dia bilang bahwa untuk korban keselamatan dalam sepanjang hari-hari selanjutnya dalam tahun ini, itu mereka harus ambil 2 ekor domba jantan, 2 ekor domba yang berumur 1 tahun. Tadi malam saya lihat dia punya tafsiran Bapak Mama, kenapa Tuhan Allah harus pilih yang 1 tahun? Para penafsir bilang dalam tanda petik itu supaya itu kambing itu atau lembu itu atau domba itu dalam tanda petik saya minta maaf itu belum kawin. Dan karena itu ketika mau dibakar sebagai korban persembahan itu baunya betul-betul harum. Dupa itu benar-benar berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan menerima semua korban persembahan mereka. Tuhan bilang terima kasih karena bosong tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Makanya hari ini bosong berkumpul dengan berkat yang beta sudah kasih. Bosong persembahkan bagi beta apa yang menjadi bagian beta. Dan karena itu dia terima dengan segenap hati. Itu maksudnya perayaan Pentakosta atau syukur Pentakosta yang hari ini kotong sungguh-sungguh rayakan. Kenapa Tuhan Allah harus atur bab mau? Itu oleh karena Tuhan Allah bilang semenjak kemudian jatuhnya manusia di dalam dosa, menurut Kejadian pasal 3 itu manusia cenderung egois. Bukan hanya egois tapi manusia cenderung cepat lupa diri terhadap semua hal yang merupakan kelebihan-kelebihan dalam hidupnya. Tidak lagi mau bersyukur kepada Tuhan, apalagi memandang kepada sesamanya. Makanya Tuhan Allah atur itu. Supaya kalau berkat itu kurang, jangan bersungut-sungut terhadap Tuhan Allah. Tetap bawa berkat itu, supaya dengan sedikit berkat itu, Tuhan tumpangkan tangannya atas berkat Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat kepada kita, supaya kita olah ini berkat, mampu menjawab kebutuhan hidup kita sepanjang 1 tahun. Atau mungkin sepanjang 1 bulan.
Atau kalau dia terlalu banyak atau dia berkelebihan dalam tanda petik, jangan kita egois. Dan karena itu melihat semua yang sudah kita dapat itu karena usaha kerja keras kita, hanya karena kita sungguh-sungguh mencari dan berusaha. Kotong tidak bilang ini sumber berkat, semua itu datangnya dari Tuhan. Dan karena itu dengan kelebihan berkat itu, itu kemudian kita menaikkan syukur kita. Kotong kemudian cepat lupa diri. Karena ketika kejadian pasal 3 itu manusia jatuh dalam dosa itu karena manusia ingin lebih dari orang lain, bahkan juga menyamai dirinya dengan Tuhan Allah. Dan kalau itu sudah terjadi Bapak Mama, kecenderungan untuk lupa diri itu ada dalam diri manusia. Makanya Tuhan Allah atur ini, aturan main ini supaya kotong bukan menjadi orang yang egois, tidak cepat menjadi orang yang lupa diri. Nah Bapak Mama saudara-saudaraku, ini makna sesungguhnya dari Pentakosta dan syukur Pentakosta yang saat ini kita rayakan. Nah karena itu semoga tahun depan itu Maranatha dengan teman-teman majelis dorang mulai bangun kesadaran kepada jemaat-jemaat yang ada di 27 rayon itu, tahun depan syukur Pentakosta itu dia menjadi syukur hulu hasil. Syukur di mana orang-orang Maranatha ini tahu berterima kasih atas berkat Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupannya, dan karena itu mereka bawa datang kepada Tuhan. Itu makna sebenarnya dari syukur, atau mulai dari perayaan Pentakosta sampai dengan syukur Pentakosta kita saat ini. Karena Bapak Mama saudara-saudaraku, berdasarkan pendasarannya dalam perjanjian lama, akhirnya kemudian pada masa Yesus atau dalam masa perjanjian baru, itu Pentakosta itu tetap dirayakan pada hari yang ke-50 setelah peristiwa bangkitnya Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus itu menjadi buah sulung, korban agung yang mempersembahkan tubuhnya untuk menghapus dosa isi dunia, dan karena itu keselamatan itu layak diterima oleh semua manusia yang sungguh menerima dia dan percaya kepada dia. Dia menjadi korban sulung yang agung. Makanya itu dia menjadi buah sulung. Dan Pentakosta itu dihitung dari peristiwa ketika Yesus bangkit. 40 hari itu kan dia menampakkan diri kepada murid-murid sebelum kemudian dia naik ke sorga. Dan pada saat dia naik ke sorga 10 hari kemudian, orang kampung sana itu setelah Yesus naik ke sorga, setiap malam itu domba kumpul dari rumah ke rumah selama 10 malam. Untuk mereka bergumul, untuk mereka membawa mereka punya kehidupan yang tidak berkenan selama ini, supaya Tuhan ampuni. Sehingga pada hari yang ke-10, hari Pentakosta itu, yang adalah hari ke-50 itu, ketika curahan Roh Kudus itu datang, sungguh menguasai kembali, membaharui hidup mereka, supaya hidup mereka itu dikelola menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Itu maknanya Bapak Mama saudara-saudara. Tadi malam itu kan saya ibadah syukur di persekutuan doa Siloam. Ya saya sedikit terhibur dalam tanda petik menuju ke hari ini. Oleh karena di persekutuan doa Siloam itu mereka masih mengenang itu orang kampung Punggaya. Dalam tanda petik selama 10 hari mereka bergumul di persekutuan doa Siloam untuk bagaimana membawa mereka punya hidup supaya mereka layak menerima curahan Roh Kudus pada saat Pentakosta. Dan dalam hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan itu, Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 dia bilang, Roh Kudus Tuhan itu bekerja untuk menginsafkan manusia dari dosa yang mereka lakukan, supaya hidup mereka dituntun kepada kebenaran Allah. Nah karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam syukur Pentakosta hari ini, itu sekiranya kita bisa menyadari
bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus itu keberkatan Tuhan dalam hidup manusia itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia bukan saja menjadi Tuhan yang hanya menciptakan kita, kemudian membiarkan kita untuk merana kelaparan. Tapi dia adalah Tuhan yang setelah menciptakan kita, dia menempatkan kita di atas bumi ini. Tapi dia menyediakan berkatnya di darat, dia menyediakan berkatnya di laut, bahkan dia menyediakan berkatnya di udara melalui burung-burung yang terbang. Supaya kemudian kita berusaha di darat, di udara, di laut untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu. Dan kemudian berkat-berkat Tuhan itu kotong kelola untuk mencukupi kebutuhan hidup kita hari ini, hari esok. Bahkan dengan hikmat yang dia karuniakan, kotong kelola dia untuk bisa menjawab kebutuhan kita. Kalau gaji 1 bulan pas 1 bulan, kalau berkat tahunan dia betul-betul menjawab kebutuhan kita sepanjang 1 tahun. Supaya di dalamnya kita menjadi manusia-manusia yang punya rasa syukur kepada Tuhan sebagai sumber berkat kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, hari ini juga ada 9 orang anak yang oleh orang tua mereka, ada 6 orang tua yang bawa 9 anak, karena 2 orang tua itu 1 3 anak, 1 itu 2 anak, jadi hanya ada 6 orang tua. Tapi yang saya maksudkan itu hari ini mereka datang pada saat suasana syukur Pentakosta. Sebagai orang tua harus menyadari bahwa anak-anak ini sesungguhnya pemberian Tuhan yang paling agung, yang paling mulia. Dan karena itu ketika serahkan untuk mereka dikasih tanda dan materai sebagai umat pilihan Allah yang akan mewarisi kerajaannya yang kekal nanti. Ingat, mereka ini ciptaan Allah yang paling mulia. Karena itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saksi, asuh dong, bimbing dong, didik dong. Untuk ketika mereka bertumbuh dan menjadi orang-orang besar, remaja, pemuda, mereka sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, pribadi Allah yang menciptakan mereka, bahkan pribadi Roh yang akan menghidupi mereka, karena Roh itu menempati ruang hati mereka, dan karena itu hidup mereka itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika mereka mampu dalam panduan orang tua, mereka akhirnya mencapai masa depan dengan memiliki pekerjaan, dengan memiliki rumah tangga, dengan memiliki keluarga yang benar-benar berkenan dan membawa kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Allah itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau pulang ke baca di Yeremia pasal 29 ayat 11 itu dia bilang, beta tahu jalan apa yang ada padamu. Aku tahu rancangan apa yang ada padamu. Dan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang penuh masa depan yang keberkatan itu. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Allah tidak pernah ciptakan orang untuk nanti besar jadi pencuri, pemabok, perusak. Tidak. Yang akhirnya dia jadi pencuri, yang akhirnya dia jadi perusak di kampung, di tengah masyarakat. Itu oleh karena kelalaian dari orang tua dalam membimbing mereka untuk mampu mencapai meraih masa depan yang sudah ada dalam rancangan. Karena itu selamat menerima anugerah terindah dalam hidup Bapak Mama sebagai orang tua. Tapi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah percayakan anak-anak ini. Dan bukan setelah habis baptis mereka, orang tua mulai mundur ke belakang, nanti anak berikut baru datang ke gereja. Nah, karena banyak orang tua yang hanya datang pada saat anak mau baptis, anak mau sidi, nanti habis baptis dong hilang. Nah, kapan Tuhan kasih anak kedua, baru dong datang. Nah, tapi kalau Tuhan tidak lagi kasih anak yang kedua, dia langsung hilang itu. Malah yang menyesalnya nanti pas mati baru, oh ini kita pun jemaat juga kok. Karena setiap hari Minggu tidak pernah gereja. Nah, karena itu orang tua yang baik, itu orang tua yang setelah sebentar bosong akan berjanji dan percaya di hadapan Allah.
Su habis berjanji dan percaya itu, tolong kau tahu diri bahwa kotong ini adalah umat pilihan Tuhan yang setiap minggu itu harus pergi ke gereja, bawa anak-anak datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Pas dong su besar, dong su bisa jalan keluar, titip dorang di dompung kakak, titip dong di tetangga yang punya anak untuk bawa dong pi sekolah minggu. Kemudian nanti dorang akan naik menjadi taruna, untuk kemudian dong naik menjadi anak kasasi. Kalau itu yang terjadi, betul-betul pembentukan karakter dan iman mereka itu sungguh teruji dan terbukti ke depan, bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, bahkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira cukup sudah ya kita. Saya sampai di sini sudah, pulang hayati sudah, supaya tahun depan itu betul-betul ini gereja agak penuh. Karena semua Maranatha ini kan diberkati oleh Tuhan dalam hidup mereka, dalam usaha mereka. Masa kau yang datang ini hanya mau bilang setengah bagian dari Maranatha juga tidak. Nah, ini juga untung bain hari 9 anak baptis. Kalau tidak ada yang baptis, jangan sampai saya sendiri dengan kursi dong. Nah, pulang dan renungkan terus. Kalau hidup kita masih diberkati, maka hidup ini harus diisi dengan ucapan syukur. Dan salah satu tempat untuk mengucap syukur sepanjang 1 tahun itu ada dalam syukur Pentakosta. Karena kotong datang membawa seluruh kehidupan kita yang terberkati itu untuk mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan berdasarkan Kidung Jemaat 280 ayat 1-3 kita menyanyi. Sebagaimana Tuhan Yesus penuhi janjinya kepada murid-murid dengan datangnya Roh Kudus, saya juga tepati saya pun janji tadi, saya kasih kesempatan majelis untuk puji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 337.
kami sudah selesai. Jadi kalau jemaat yang tergerak hati untuk menyanyi, nah habis itu menyanyi. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam pelayanan materai baptisan kudus bagi 9 orang anak yang telah disiapkan oleh orang tua dan saksi, agar hari ini mereka boleh menerima sakramen baptisan kudus. Bapak Mama, saudara-saudaraku, dengarlah pengajaran tentang baptisan. Walaupun saat ini anak-anak kita belum memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptis mereka, sebab Allah lah yang telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya itu, begitu juga kepada kita dan anak-anak kita, dengan berkata begini, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan hal ini tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus ketika ada di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanannya, menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya. Ia meletakkan tangannya ke atas mereka, memberkati mereka, sambil Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu anak-anak kita yang kecil ini, karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris dari kerajaannya serta perjanjiannya, maka mereka harus dibaptis. Kini sebagai orang tua dan sebagai saksi, dengarlah nasihat dan jawablah pertanyaan berikut ini sebelum anak-anakmu menerima pelayanan materai baptisan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku orang tua dan saksi, kamu telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah sebagai tanda Allah memateraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai dengan maksud itu, bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Sebagai orang tua dan saksi, saudara-saudara diwajibkan mengajar anak-anakmu dalam hal-hal ini bila mereka berangsur-angsur dewasa, supaya menjadi nyata kehendak hatimu. Maka saat ini saya menjemput orang tua dan saksi untuk berdiri di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan di hadapan Allah, dan menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Silakan. Mari orang tua dan saksi bangun sudah. Pertanyaan yang pertama, apakah sebagai orang tua dan saksi saudara-saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu saat ini diterima dalam perjanjiannya, sebab itu mereka harus dibaptis? Yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan sebagai saksi berjanji akan mendidik anak-anak ini dalam iman ketaatan kepada Yesus Kristus sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru saja kita ikrarkan? Apakah jawabmu orang tua dari anak Israel Diksi Sawaki? Apakah jawabmu orang tua dari anak Gavi Arsenio Loak? Apakah pengakuan dan janjimu dari orang tua dan saksi dari 3 orang anak? Yang pertama, Kaira Srianti Nenometa, yang kedua Kinara Serina Nenometa, dan yang ketiga Keisa Putri Nenometa.
Apakah jawabmu orang tua dan saksi dari anak Josfran Emmanuel Bubu? Apakah pengakuan dan janjimu orang tua dan saksi dari anak Felicia Margareta Selan? Apakah jawabmu orang tua dan saksi dari dua orang anak, yang pertama Junanda Siska Falo dan yang kedua Angriani Niken Falo? Tuhan mendengar pengakuan dan janjimu, Tuhan menuntunmu sebagai orang tua dan saksi. Kita angkat pujian, biarkan anak-anak datang kepadaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu saat ini. Datanglah kiranya Engkau menumpangkan tanganmu ke atas 9 orang anak ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Kami percaya kepada firman-Mu yang berkata, dengan sukacita kamu menimba air dari mata air keselamatan. Amin. Israel Diksi Saubagi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari, maju-maju. Gavi Arsenio Loa, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu. Kaira Srianti Nenometa, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kinara Serina Nenometa, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesha Putri Nenometa, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Josfran Emmanuel Bubu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Felicia Margareta Selan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Junanda Siska Falo. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Angriani Niken Falo. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Mama saudara-saudaraku terhadap anak-anak kita sudah menerima pelayanan kudus ini. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi buatlah dia anakmu penuh. Orang tua dan saksi silakan duduk. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Umat Israel diperintahkan merayakan pesta 7 minggu setelah panen pertama. Perayaan ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas hasil panen dan pemeliharaannya. Melalui perayaan tersebut, umat diingatkan bahwa kehidupan dan segala berkat berasal dari Allah. Saat ini, dalam syukur Pentakosta, mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Dengan rela
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami, pada saat ini kami kembalikan berkat ini kepadamu, baik berupa perpuluhan, syukur maupun natsar kami. Tuhan, terimalah persembahan ini dan biarlah boleh menjadi berkat dalam pelayanan gerejamu dan bagi keluarga, bahkan bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, mari kita ada dalam ruang doa kita, dalam doa syafaat kita berdoa. Hari ini Tuhan, hanya oleh tuntunan-Mu, hanya oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami boleh kembali ada dalam rumah-Mu, rumah Maranatha Waibofu. Kami datang dalam kesadaran diri bahwa Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau pula Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami dengan mengaruniakan berbagai berkat-berkat Tuhan dalam hidup, usaha, dan pekerjaan. Hari ini dalam suasana Pentakosta, dalam suasana syukur Pentakosta, kami datang membawa seluruh kehidupan kami dengan persembahan-persembahan yang sudah kami nyatakan kepadamu. Inilah tanda syukur dan terima kasih kami Tuhan atas anugerah keberkatan Tuhan yang telah kami alami di sepanjang tahun ini. Bahkan hari ini ketika kami ada dalam rumah-Mu, kami mau mempersembahkan tubuh kami, hidup, usaha, dan kerja kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Hari ini ya Bapa di sorga, firman-Mu datang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa persembahan syukur, hulu hasil, itu adalah kewajiban iman, adalah panggilan iman kami orang percaya untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Hari ini ya Bapa di sorga, bersama dengan 6 orang tua, suami istri,
bahkan bersama dengan sejumlah saksi Bapak Mama Ani. Kami bawa 9 orang anak yang adalah pemberian terindah Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Mereka telah menerima materai baptisan kudus. Biarlah dengan diterimanya sakramen baptisan kudus ini, mereka menjadi anak-anak milik Tuhan yang akan mewarisi kerajaan sorga. Karena itu tanggung jawab orang tua, para saksi, biarlah Tuhan penuhi mereka dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar di masa kecil anak-anak ini, di masa pertumbuhan sampai dewasa, orang tua dan para saksi boleh dapat mengasuh, mendidik dan membesarkan mereka dalam pengenalan yang sungguh akan Tuhan, sehingga ketika mereka dewasa, mereka tahu takut akan Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sekalian yang ada dalam rumah-Mu hari ini, kami datang dengan berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Termasuk kami bawa salah seorang anak yang ingin menggapai rancangan Tuhan dalam masa depannya. Sekalipun tahun ini dia gagal dalam mengikuti tes di Akmil, tapi kami percaya bahwa kalau itu adalah rancangan Tuhan baginya, dia tidak akan putus asa dan kecewa, tapi dia akan semakin mempersiapkan dirinya secara sungguh-sungguh dalam mengikuti seleksi atau tes masuk di tahun depan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa seluruh hidup rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami baik yang masih kecil, yang ada di bangku pendidikan, yang sudah mencari pekerjaan bahkan bekerja. Tuhan rahmati mereka dalam rancangan keberkatan-Mu. Ini kami Bapa di sorga, kami akan pulang kembali, Tuhan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudaraku, untuk pengutusan dan berkat saya jemput kita, mari berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan suara Tuhan bahwa kita dimampukan untuk bersyukur, dan syukur tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan mempersembahkan hasil terbaik dari panen kepada Tuhan. Sikap ini menunjukkan kesadaran bahwa kita hidup dari kemurahan Allah. Ingatlah bahwa syukur yang sejati membuka ruang untuk berbagi. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, jalanilah hari-hari hidupmu dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Salam, silahkan duduk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri sambil berjabat tangan kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau.